Karena saya udah bisa semua. Ini ngapain kuliah, bener ya? Ini nih. Di luar sana pembasket sombong, ini skateboarder sombong. Sombong itu kunci kesuksesan. Sombong. Quotes of the day. Sombong Quotes of the adalah day. kunci kesuksesan. Dan saya sayang banget sama anak saya gitu. 3 kata buat dulu. Menjadi anak baik. Menjadi anak baik. Harapannya. That's it. That's it. Kalau nggak kedengeran, menjadi anak baik. Santai dulu. Minum dulu. Aduh, ini saya beneran loh sampai sekarang masih grogi loh. Ini masih seriusan om. Emang dulu mah garis kerasnya pisan lah. Dulu zaman kalau sekarang mah sedih ya. Maksudnya kayak dulu tuh kalau kita lihat kayak skateboarder tuh walaupun sebenarnya pemerintah tidak mensupport secara lebih ya. Dulu ya, Betul. mungkin sampai sekarang saya nggak tahu skenanya seperti apa skenanya. Betul. Cuman kayak dulu kayak kita yang zaman Actin Park tiba-tiba sudah tidak ada. Terus kita mainnya di jalan yang lagi main pergi-pergi gitu kan. 18 Park itu karena dia dibuat oleh swasta, bukan pemerintah. Yes. Nah, sekarang kita buat asosiasi, bukan asosiasi, lebih ke Komunitas kan? komunitas. Ada saya juga ketua KIS. KIS itu Komunitas Indonesia Skateboarder Jawa Barat. Saya ketua KIS itu di Jawa Barat. Nah, kita mencari bibit-bibit yang maju untuk dibawa ke Asian Games, ke Olimpik, segala macam. Nah, kita mau memperlihatkan ke pemerintah itu skateboard tuh nggak rebel gitu. Iya, karena kan kelihatan seperti itu ya. Dipandangnya seperti itu. Karena kita nggak dikasih tempat, Fasilitas nggak ada. fasilitas, dikasih fasilitas sama Ridwan Kamil. Sorry Ridwan Kamil di bawah Cikapayang itu. Oh iya, buat jika belakang Taman Jomblo itu ya. Betul. Itu sekelas kecamatan pun Tidak. nggak nyampe. Apalagi skala internasional. Lo bukannya dari dulu udah ada wacana mau dibangun skatepark oleh pemerintah? Wacana apa? Oke. Berarti tapi dari dulu sampai sekarang istilahnya kayak skateboarder kayak dipandang sebelah mata, pernah ngerasa kayak udah deh kita berhenti berharap? Enggak, tapi kita tetap nge-push bahwa karena Indonesia sendiri pun menyumbang medali untuk Indonesia. Salah satunya adalah Pevi Permana, Yogi, yes. Sanggu, udah dapat Sanggu yang medali Bali ya? emas. Sanggu Bali kan ya? Sanggu Bali. Bali kan, yang masih kecil itu kan? Pevi dan Yogi di Shanghai menang, dapat medali emas. Dan ya itu kita pengen bawa skateboard itu memasyarakat gitu. Please lah, jangan dianggap bahwa skateboard itu bad boys atau ya bad boys karena mereka main di pinggir jalan, di rumah orang, ya karena nggak ada fasilitas. Nggak ada fasilitasnya. Betul. Yes. Kayak ikan liar ya kadang liar, tapi kalau misalnya dikasih akuariumnya, dikasih tempatnya ya mereka di situ. Nah itu dia. Jadi buat pemerintah tolong. Jangan padahal kami sebelah mata, tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan biar terus semangat. Semakin memanas sebenarnya mendekat ke sana. Gak apa-apa ya. Benar. Main dikirim surat. Jangan ditangkap ya. Ya apa-apa dong. Ini kan kita hanya sebagai kritikan ya. Betul. Kritikan biar ke depan lebih maju. Terus juga nih katanya nih, selain seorang desainer, skateboarder, vokalis, Om Genta ini ternyata salah satu orang yang sangat-sangat mencintai dunia berantem katanya. Sudah menjadi hobi dan apakah berantem ini ada niatan untuk menjadi atlet UFC? MMA, minimal MMA. Berantem hobi itu bukan hobi. Tapi saya pernah minta izin ke orang tua. Buat? Apakah saya boleh menjadi atlet UFC? Oh, sempat terpikir. Sempat saya sempat ngomong ke ibu saya, boleh nggak saya jadi atlet UFC? Dilarang. Beneran. Dia beneran. Serius. Oke, dilarang. Nah, tapi dilarang. Yang pada akhirnya image saya seperti ini karena gimana ya? Karena saya di jalanan tuh udah
mungkin orang-orang sebagian udah tahu saya sopan karena saya dididik dengan orang tua saya baik gitu, sopan, humble dan segala macam. Tapi ketika orang lain nggak sopan ke saya, ya wayahna gitu. Defensif sebenarnya, lebih ke bukan ya lebih ke defensif lah. Kan maksudnya. Ya kamu harus ngehargain saya, kalau nggak ngehargain saya, sorry. Ya karena defensif ya saya mah kalau saya sopan, kalau kamu sopan ya kita sama-sama kita jalan bareng. Itu. Tapi kalau kamu musik simple. ya simple kan ya. Oke. Nah, oke. Tapi seriusan itu UFC? Seriusan? Saya sudah minta izin. Kayak maksudnya kayak ikutan belajarnya kah atau? Enggak sih, saya ikutan Street Fighter aja. Petarung jalanan. Ini serigala terakhir. Terus itu berantem itu dari SMA? Saya berantem SMP. Karena SMP saya Kartika. SMP Kartika. Betul. SMA di KC ya. Nah, teman-teman saya semua di Cicadas. Di Cicadas garis keras, Bos. Dan saya setiap hari di Cicadas. Oke. Dan di situ mungkin ngebentuk lah, bukan ngebentuk diri saya, lebih ngebentuk solidaritas terhadap ke teman-teman. Betul. Karena Cicadas itu pun kalau ada temannya yang disenggol, semua turun. Ya. Seperti itulah. Cicadas tuh nggak akan diganggu kalau ada yang mengganggu. Ya, betul. Seperti itulah. Begitu. SMA di mana? SMA saya 1. Semansa Dago. Moonraker semua. Masih udah gini. Gini kan. Nggak tahu. Mungkin gini Manion atau di saat Om Genta, seorang Genta SMA sudah tadi kan dibilang kayak istilahnya ceria. SMA ceria di zamannya. Pada zamannya kan. Terus dengan karirnya cemerlang, seorang sekarang jadi ketua KIS juga tadi. Hidupnya kayak yang tentram. Pernah nggak sih Om Genta ada di titik terendah dalam hidup Om Genta? Ini harus berpikir dulu nih. Oke. Ngerasa drop banget, ngerasa istilahnya kayak waduh kayaknya gue harus akhirin hidup nih. Karena kan ada orang yang titik terendahnya seperti itu. Alhamdulillahnya enggak sampai mengakhiri hidupnya tidak ada. Tapi ya, titik terendah ketika merasa down banget, ngerasa gue nggak bisa kalau gini terus gitu. Belum. Alhamdulillah belum pernah ada karena saya selalu dikasih mukjizat namanya karena saya sering berdoa dan saya sering melihat ke atas atau ke bawah dan saya harus mensyukuri semua yang saya dapat. Oke, berarti begitu. Inti dari semuanya adalah selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur apapun yang kalian dapat. Kalau kalian nggak bersyukur ya pasti kurang aja terus. Yes. Berarti emang intinya adalah tadi sombong adalah kunci kesuksesan dan segala halnya harus tetap bersyukur. Benar. Gak nyangka. Tolongan dong. Mau ada movement nggak kira-kira? Movement buat KIS skate apapun maksud dari seorang Norman Genta 2021 ini kedepannya nih mau ada movement contoh mau bikin event atau mau bikin brand Untuk di skateboard sendiri kita ada movement dari KIS ya untuk mengangkat atlet-atlet yang muda ya normal lah ya mengangkat atlet muda untuk ke kejuaraan nasional. Kaderisasi ya. Betul, kaderisasi dan yang untuk rencana-rencana lain ya kita harus bikin brand. Harus. Apapun itu mau brand mau bisnis ya kita harus bikin bisnis sendiri. Harus Pak. Betul. Apalagi sampai sempat collabs kan yang pakai nama Norman Genta itu laris. Masa pakai bikin sendiri nggak berani. Nah itu makanya kita tunggu. Pertanyaannya gini, BSS mau support nggak? Support ya. BSS itu selalu paling depan. BSS Pak. Namanya aja CS kami. Iya CS kami. Ketika Bapak bikin brand, ada teman Bapak di depan. BSS lebih harum. Kami tinggal lagi begini. Si sombong. Aduh, banyak ini kena. Santai dulu. Teman-teman jangan lupa sambil nonton, jangan lupa buat diklik tombol subscribe-nya ya, terus like dan juga komen. Siapa tahu komen kalian bakal dibalas sama Norman Genta ya. Yes. Aku balas pasti. Om, ketika tadi Om
Om Genta tidak pernah merasakan titik terendah dalam hidup, otomatis ada kebalikannya dong. Om Genta pernah merasakan momen terbaik dalam hidup Om Genta. Kapan? Momen terbaik itu ketika punya anak, Pak. Kebayang nggak? Ketika kita pulang kerja, anak udah papa. Aduh. Nggak tahu ya. Sorry nih ya. Sorry ya. Ini segini aja ngobrolnya ya. Yang udah punya anak. Sorry ya. Tapi menurut saya momen terbaik dari hidup saya, momen terbaik. Semua momen terbaik. Itu dia kembali ke yang tadi, bersyukur. Genta gila, Genta bersyukur. Gila. Walaupun saya ya suka begini sih, tapi tetap bersyukur. Seorang ayah itu mau sejelek apapun seorang ayah di depan anaknya, kita bakal meluarkan jati diri kita sebenarnya, Pak. Hati kita bakal benar-benar terbuka ketika kita sudah ada di depan anaknya. Betul nggak? Betul. Baru satu, Pak ya? Baru satu. Saya 2 pariut. Oke. Ada pertanyaan. Harapan lu buat anak-anak skate. Harapan lu ke depannya? Karena lu lahir dari skena itu kan. Oke, harapan buat skateboarder untuk zaman sekarang, jangan terlalu banyak main TikTok dan selalu mengasah diri kalian, dan jangan sombong ketika kalian udah di atas papan, atas nama papan kalian tuh udah di atas. Dan jangan sharing lah ketika kalian punya satu trik, dan sharing satu sama lain. Saling mengajari ya. Saling mengajari. Hebat. Dulu ketika saya main skate, itu saya selalu saya sukanya dulu ketika saya nonton skater ya. Oke. Bukan hanya triknya, tapi ketika saya bisa melihat setelannya, fashionnya dong. Karena emang skate itu menurut saya adalah salah satu olahraga yang skate itu nomor 1 gila fashion. dong. Maksudnya dengan bajunya kadang-kadang oversize-nya lah, celananya gitu-gitu. Betul. Seorang Norman Genta pasti punya itunya dong, punya kayak yang skater banget menurut Norman Genta adalah seperti ini. Coba Om. Oke. Untuk fashion sendiri nggak punya panutannya, lebih ke karena si brand itu semua brand hanya menggait komunitas. Oke. Hanya menggait satu komunitas skate misalkan. Oke. Dia hanya pelengkap. Oke. Surfing dia ambil. Oke. Dan segala macam dia ambil. Dan skateboard itu hanya pelengkap. Nggak ada. Marketnya diluasin gitu ya. Betul, marketnya skate. Ya. Betul, bukan hanya skate. Market itu nggak di luar. Karena komunitas skate itu hanya kecil banget. Kecil banget, dan untuk penjualan sangat kurang. Oke. Karena skateboard itu hanya pelengkap, dan saya sendiri untuk fashion yang saya sukai belum ada. Berarti memang harus membuat sesuatu ya. Karena saya membuat produk sendiri, dan mungkin itu yang menjadi kesombongan saya. Aing beki produk aing gitu. Tidak ada itu artinya tidak ada yang Genta sukai atau tidak ada yang nyaman. Bukan. Tidak ada makna seperti apa? Tidak mewakili seorang Genta. Tidak mewakili. Mungkin untuk kenyamanan ada beberapa ya, kayak sepatu. Misalkan saya pernah disponsorin Amerika, dan saya cocok banget sama Amerika. Wih, mahal Pak dulu Pak. Saya nggak kesampaian mau beli itu mahal Pak. Saya sebelum dapat 3 Pak. Waktu dulu. Dulu ya. Kenapa kita kenalnya sekarang? Nah itu dan sepatu itu saya banget lah. Musik masuk, skateboard masuk, dengan segala. Kalau kita mau nongkrong di mall masuk, dan itu Amerika. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, bahwa satu brand itu nggak bisa hanya menggait satu komunitas. Semua komunitas harus dirangkul. Oke, berarti artinya adalah kita harus menunggu Norman Genta mengeluarkan aparelnya yang benar-benar skateboarder banget menurut Norman Genta ya. Kita tunggu benar-benar bakalan kita kalau brand yang menurut lo brand skate apa? Nah, ya brand skate. Streetwear ya. Yang ini teh skate banget Yes. Oke. Brand luar mungkin skate supaya kita banget. bingung. Brand luar. Lebih ke kebanyakannya sepatu sih, cuman kalau untuk aparel apa ya?
Treasure contohnya. Treasure enggak. Dia udah politik dia. Dia udah Treasure politik. lebih ke musik juga kan ya? Treasure atau lebih ke Musik juga segala kan ya? macam. Wah, Nah, dia skate berarti. Balik dia lagi. udah cuan banget. Treasure udah cuan banget pokoknya. Oke. Dan yang skate itu apa ya, aparel? Volcom juga enggak ya? Volcom enggak. Tahu disupport Dia segala di Dia universal ya? Semua ya? Surfing, Surfing snowboard, juga main. skateboard segala macam. Sekarang Kalau gua bilang Nike Dunk itu Nike-nya skate-nya Nike. Nike Dunk. Nike Dunk nih. Gimana Oke. menurut lo? untuk Nike dan sendiri untuk looks oke, tapi untuk kenyamanan buat main skate Oke. enggak, Pak. Sorry. Itu dua hal yang berbeda ya. Untuk- lo mencari looks atau lo mau nyari nyaman nih? Nah itu Oke. mencari style atau mencari nyaman. Kalau Oke. saya mencari nyaman, apapun itu sepatunya, saya nyaman dengan sepatu itu, saya pakai. Oke. Jadi pertanyaan lu dijawab tadi. Oke. Jadi menurut lo tuh. Oke, Brand brand ya. streetwear Brand. luar, gua anggap luar karena gua pengen sesuatu yang memang orang banyak kenal juga. Oke. Apa brand luar yang menurut lo skate banget? Brand luar yang paling skate banget menurut Norman. Yang dari dulu yang saya kenal Volcom sama Quicksilver. Volcom Oke. tetap Justru Volcom sama Quicksilver. walaupun dia nge-guide surf atau snowboard dan segala macam, tapi dia dengan skateboardernya tuh loyal banget. Loyal banget. Oke, harus gini ya, harus gini ya. Dari skala culture tak? Ah, culture-nya nih. Yang lu merasa bahwa pandangan lu itu juga mewakili orang-orang. Contoh brandnya Stasi. Stasi. Atau tadi ada Treasure gitu. Treasure. Atau ada yang hypebeast mungkin semodel zaman-zaman sekarang tuh ada Supreme, ada DC. Oh DC gua rasa juga. Sepatu deh, bagi sepatu kami DC ya. Atau apapun lah. Gue Oke. banyak banget mendengar brand-brand keren lah waktu zaman gue SMA gitu. Oke, menurut saya untuk sebagai desainer dengan melihat kondisi yang sekarang, para brand-brand itu hanya menggait komunitas, nggak ada yang hanya di salah satu Yang fokus di benang situ. merah di fokus di skateboard itu nggak ada sama sekali, dan semuanya hanya menggait komunitas biar komunitas itu dapat, dan ayolah beli produk kita. Dan saya pun sebagai perencana untuk berbikin brand sama seseorang, Oke. nggak akan lari ke sana maksudnya. Jadi semua komunitas kita guide lah. Oke. Untuk skateboard sendiri Yang identik banget berarti identik menurut lu nggak nggak ada ya? Iya, nggak identik banget nggak ada ya. Oke. Karena itu kita perlu menyelidiki. Menyelidiki, ya. Nanti gitu kita harus Betul, cari betul. karena kalau memang ya itu terjadi berarti memang ya belum ada yang seloyal itu dong sama skate menurut Yes, gua. betul. Kalau sampai dari lahir komunitas skate sendiri nggak punya sebuah brand yang mereka fokus sama skate gitu. Belum ya? karena mungkin para owner band ngerjarnya cuan. Cuan. Bukan hanya pride, Yes. karena skateboard itu bisa dihitung 30 dari 100%, Pak. Atau kalau pertanyaannya gue rubah menjadi brand yang mendampingi perjalanan skate dari pertama mulai ada sampai sekarang dia masih konsisten dan sudah ada dari dulu waktu Bukan lebih ke brand sih, lebih ke skate shop, siapa tuh? Apa tuh? hobis. Hobis. Untuk itu Dan nih. dan hobis Yes, itu hobis. dia salah satu maksudnya bukan Hobis pelopor. Indonesia ya? Hobis Indonesia, Indonesia. Hobis Indonesia yang punya itu cari dia salah satu yang ngenaikin skateboard di Indonesia. Hobis ini ya. Kalau Betul. dari skalanya internasional kan? Skala internasional saya bisa disebut Treasure. Treasure. Tapi Treasure itu bukan ke aparel ya, bukan penjualan brand, dia lebih ke image. Skena movement ya? skena movement Skena seperti movement. itu. Dia bikin event, dia bikin YouTube channel, dia bikin apa. Nah seperti itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Selamat perjalanan karir seorang Norman Genta sebagai skateboarder ya. Siapa orang yang paling berjasa banget? Yang berjasa, banyak Pak. Sebutin dong nama-namanya siapa. Sambil lihat kamera, siapa aja nama-nama. Ya supaya nggak terlalu ini 3 orang Nah, Oke. atau 5 orang. Salah satu yang paling berjasa itu Suri, saya paling ingat. Siapa? Suri. Suri. Dia itu manajer Volcom yang dia bisa dibilang ayah saya ketika saya keluar kota.
pertandingan atau cek spot dimanapun di luar negeri segala macam, dia yang berjasa. Sampai luar negeri Pak? Sampai luar negeri Pak. Kemana aja Pak? Saya pernah ke Singapura, Malaysia, dan Australia Pak. Oke, dan Pak Suri tadi siapa Suri? Suri tadi lah yang menemani. Betul, menemani. Oke. Dan dia pakai menggait ya. Menjagain ya. Dan Suri pun itu salah satu dari orang Volcom, tapi ketika Volcom udah cabut, tapi dia masih bertahan mengajak saya untuk ayo kita skateboard. Itu Suri. Orang mana itu? Jakarta dia. Orang Jakarta. Sampai sekarang masih berhubungan dengan baik. Sampai sekarang ngobrol jarang, cuman hanya Instagram lah. Saya Instagram. Dia masih fokus di skateboard. Dia fotografer dia. Fotografer skateboard dari dulu. Berarti suatu saat kita undang Mbak. Dan nanti kita bakal coba tampilin ya, Instagramnya Suri ini ya. Rekomendasi CS kami. Gue yakin CS kami gak akan ngasih yang Betul. Ya apa-apa. Yes. CS kami, CS kita. CS kita. Tepuk tangan dong buat Norman Genta. Bukan BSS namanya ya, kalau misalnya kita nggak ngadain challenge buat narasumber kita. Dan challenge-nya harus siap ya. Dipersiapkan handphone ya. Kagak. Tadi kan Norman cerita kalau misalkan salah satu orang yang berjasa di karir skateboardnya adalah Suri ya. Tuh. Saya minta Norman Genta bikin snapgram story ucapan terima kasih tag BSS dan juga Surinya. Boleh. Bisa dong, bisa banget dong. Kurang challenging. Saya pengen gitu Bu, cuman aduh takut ibu yang itu marah. Tadi harus nyanyi coba. Boleh banget. Takut ibu itu marah Bu. Siap ya? Bikin story ucapan terima kasih untuk Suri. Tapi belum pernah bikin snapgram Pak. Iya, gimana caranya Pak? Namanya challenge. Namanya challenge. Karena emang dia mah jarang update banget loh. Asli loh. Sombong banget. Sombong adalah kunci kesuksesan. Menurut Norman Genta. Quotes for the day. Yes. Jadi besok udah ganti lagi quotesnya. Karena for the day. Karena besok udah ganti lagi. Gimana Pak? Oke, saya ajarin. Thank you Suri, gitu aja lah gitu. Tapi sambil nyanyi, nge-rap. Yes. Jangan. Sambil nge-rap. Thank you Suri, gak gitu tapi kayak yo, thank you Suri, kamu sudah menolongku. This is challenge. Itulah jangan harus nge-rap. Ya, bisa. Soalnya di Instagram Bapak yang udah ninggalin. Gak usah diposting di Instagram kamu deh, di YouTube kita. Oke. Siap. Udah lagu dong. Oke, duksta. Yo, Suri, terima kasih banyak atas desamu. Kamu telah memberikan aku berbagai kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi skateboarder yang lebih baik. Terima kasih banyak Norman Genta, thank you banget. Terima kasih banyak udah nonton. Kali ini kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. BSS CS kami, bye bye.